Alur What Comes After Love episode 6. Jungo sedang berbicara dengan Kana di bar. Kana bertanya tentang penilaian Jungo terhadap dirinya. Jungo mengatakan bahwa Kana adalah sosok yang percaya diri dan jujur. Kana lalu mengungkapkan bahwa ia merasa kehilangan jati dirinya karena perasaannya terhadap Jungo dan ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Saat mereka berbicara, Hong datang dan melihat keakraban antara Kana dan Jungo. Sebenarnya, Kana melihat Hong, namun ia tidak memberitahu Jungo. Baru setelah Hong pergi, Kana memberitahukannya. Jungo segera mengejar Hong, namun tidak berhasil menemukannya. Hong sebenarnya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jungo, karena berkat dirinya, Hong bisa merasakan mencintai seseorang untuk pertama kalinya. Jungo teringat bagaimana dulu ia tidak bisa memahami perasaan kesepian Hong, yang jauh dari rumah. Ia kini menyadari bahwa kesepian Hong terjadi karena dirinya terus mengabaikan Hong. Keesokan harinya, Jungo masih makan bersama Kana. Kana menyarankan agar Jungo menyampaikan perasaannya yang jujur kepada Hong. Kana mendukung Jungo, meskipun ia tahu hal ini akan melukai dirinya sendiri. Sementara itu, Hong mengetahui bahwa besok adalah hari terakhir Jungo di Korea. Namun, ia berkata bahwa tidak perlu menemuinya lagi. Jungo pergi ke kantor Hong, tetapi tidak menemukannya di sana. Saat salju turun, Jungo melihat gantungan kunci rubah di meja kerja Hong dan meletakkan miliknya di sana. Hong melihatnya dan perasaan sedih kembali menghampirinya. Ia melihat novel milik Jungo. Dalam sebuah wawancara, Jungo menjelaskan alasan judul novelnya What Comes After Love. Ia merasa bahwa 5 tahun terakhir, apa yang ia rasakan adalah pemahaman tentang cinta, yang menurutnya adalah ironi yang menyedihkan. Karena baru setelah cinta itu pergi, kita benar-benar memahami cinta tersebut. Mungkin itulah mengapa semakin dalam cinta, semakin besar pula penyesalannya. Pada akhirnya, yang bisa Jungo lakukan hanyalah menulis, untuk memahami perasaannya dan tetap berada di momen bersama Hong. Momen itu seolah menjadi abadi dalam tulisan. Hong membaca novel yang ditulis oleh Jungo, mengenang momen-momen bahagia yang pernah mereka jalani bersama, hingga segalanya berubah dan mereka saling menjauh. Malam harinya, Hong menelepon Jungo. Jungo mengajak bertemu untuk meluruskan kesalahpahaman. Namun Hong hanya menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Akhirnya, mereka bertemu. Hong berterima kasih kepada Jungo karena pernah mencintainya. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam hatinya ia sering bertanya-tanya, mengapa dulu Jungo membiarkannya menangis? Mengapa tidak mencarinya? Namun, setelah membaca novel Jungo, ia baru memahami hal tersebut, bahwa yang paling penting dari kejadian di masa lalu adalah momen ketika mereka saling mencintai. Sebelum berpisah, Jungo berpesan agar Hong berbahagia. Namun, saat sampai di mobil, Hong menangis dengan sangat keras. Ketika akan pulang, Jungo menerima bunga dari Hong, beserta surat ucapan selamat ulang tahun. Saat sedang berlari pagi, Jungo menyusul Hong, dan mereka berlari bersama. Jungo mengatakan bahwa sejak Hong pergi, ia rutin berlari untuk mendekati perasaan Hong. Awalnya, Jungo berlari karena merindukan Hong. Namun semakin lama, ia memahami bahwa ia berlari untuk meredakan kesepian yang dirasakan Hong. Hong mengungkapkan bahwa setelah putus, ia tidak bisa berlari lagi. Dan ia pun menyadari bahwa sebenarnya Jungo juga merasa kesepian dan tertekan. Meskipun ia hanya bisa mengeluh. Salju turun ketika mereka bergandengan tangan. Kini, Hong dan Jungo berlari bersama, menandakan bahwa mereka akhirnya kembali bersama. Bunga yang mekar di musim semi mengikuti kepingan salju musim dingin.